Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190 tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mempelajari isi kandungan Quran Surah Ali Imran ayat 190, maka sebaiknya kita bisa membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 dengan baik dan benar sesuai dengan tajwidnya. Di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 ada beberapa tajwid di dalamnya. Antara lain ada guna, matobi'i, idgham samsiyah. Guna terdapat pada kata inna, dibaca dengung dengan menahan inna. Kemudian ada matobi'i, yaitu terjadi apabila ya sukun sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasroh, yang dibaca 2 harakat atau 1 alif. Fi. Kemudian daripada itu pula ada idgham samsiyah di dalamnya pada kata khalqis samawat. Kemudian ada alif lam qamariyah pada kata wal ard. Kemudian ada juga rotafkhim di dalamnya, yaitu pada kata wal ard. Kemudian ada juga matobi'i di dalamnya, yaitu pada kata wakhtilafi. Kemudian ada tajwid alif lam qamariyah, yaitu membaca jelas huruf lam. Al-lail. Kemudian ada mad arid li sukun, karena matobi'i dikutuhi dengan huruf hidup dan diwakafkan. Cara membacanya adalah 2 harkat sampai dengan 6 harkat atau 1 sampai 3 alif. Al-bab. Kemudian ada qalqalah di dalamnya, yaitu qalqalah kubro yang terjadi pada akhir kalimat, yaitu al-bab. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari secara sesama kita membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbabun nuzul dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 menurut At-Tabrani dan Ibnu Hatim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya." Kemudian orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani, lalu bertanya kepada mereka, "Apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa?" Mereka menjawab, "Dia dulu menyembuh orang yang buta, orang yang sakit kusta dan menghidupkan orang mati." Selanjutnya, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata kepada beliau, "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas untuk kami." Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Quran Surah Ali Imran ayat 190. Dalam asbabun nuzul ini membuktikan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan cara Rasulullah SAW berdoa untuk menunjukkan bukti kepada orang-orang Quraisy tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Ali Imran ayat 190 merupakan penutup dari Surah Ali Imran. Karena kita pembahasannya sampai dengan ayat 190, sebenarnya yang dimaksudkan dalam tafsir Ibnu Katsir Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selanjutnya kita masuk ke dalam kandungan Surah Ali Imran ayat 190. Nah, ini merupakan inti dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini adik-adik sekalian bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan membaca dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian itu menjadi pedoman bagi kita sampai saat ini sebagai sumber hukum Islam. Dalam ayat 190 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk merenungkan apa yang terjadi di alam semesta, baik itu di langit dan di bumi. Langit yang melindungi bumi dari hamparan tempat manusia hidup. Juga memperhatikan pergantian siang dan malam, itu merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit berada di atas yang menaungi kita. Kemudian langit itu berlapis-lapis Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hingga menjadi 7 lapis. Menakjubkannya siang hari, menakjubkannya siang dan malam dengan bintang-bintang yang begitu indah di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini negeri Cina misalkan sudah mencoba untuk membuat replika dari matahari, tapi itu tidak bisa mampu mengimbangi penciptaan matahari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat terang benderang seluruh alam semesta di muka bumi ini. Bumi adalah tempat kita berdiam penuh dengan aneka keganjilan. Makin diselidiki, maka bumi ini mengandung banyak rahasia di dalamnya yang belum bisa terurai sampai saat ini. Bukan hanya semata-mata dijadikan tempat yang tampak, tapi sebenarnya semua itu bergerak menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ kita harus bisa memahami bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian, orang yang melihat dan memikirkan hal itu akan meninjau melalui pemikiran dan keilmuannya masing-masing. Ada mereka yang mencoba dengan keilmuan alamnya, kemudian dengan ilmu bintangnya, kemudian astronominya, tanaman, bahkan yang lain-lainnya. Semua terpesona ketika mempelajari tentang alam semesta ini. Terpesona dengan alam semesta yang luar biasa yang Allah ciptakan untuk kita ini. Kita terasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membandingkan ciptaan-ciptaan yang Allah buat untuk kita semua, yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Maka dari itu, tak ada arti diri kita kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta ini. Maka untuk itu kita harus bisa mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dari alam semesta ini. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagi orang-orang yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190, yaitu ulil albab, yaitu orang-orang yang berfikir. Maka dari itu adik-adik sekalian, maka hendaknya setelah kita mempelajari Quran surah Ali Imran ayat 190, kita bisa menerapkan isi Al-Quran, Quran surah Ali Imran ayat 190 dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka setelah mempelajari, hendaknya kita termotivasi untuk mempelajari apa yang ada di muka bumi ini yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setelah kita mempelajarinya, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lebih menggunakan akal yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan, menganalisa dan menafsirkan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersikap istiqomah. Itu sangat penting sekali bahwa apa yang kita kerjakan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Kemudian dengan tanda-tanda kebesaran Allah itu kita selalu mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan ataupun dalam hati, dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga segala sesuatu hal yang kita kerjakan itu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa membagi dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, seperti waktu untuk ibadah, belajar, bekerja, dan istirahat. Kemudian segala hal yang terjadi tidak diterima begitu saja, melainkan direnungkan, kemudian dipelajari, kemudian kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik di keluarga, kemudian di masyarakat, dan di kehidupan sosial kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, kita selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah pembahasan tentang Quran surah Ali Imran ayat 190. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menjadi orang-orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.